Baiklah, kita akan masuk ke integral parsial ya. Tadi kita sudah membahas terkait integral trigonometri, sekarang masuk ke integral parsial. Jadi rumus integral parsial ini bentuk lain ya dari teknik pengintegralan. Jadi kalian akan bertemu dengan suatu fungsi di mana untuk bisa menyelesaikannya kita menggunakan integral parsial ini. Jadi kalau kalian menemukan suatu fungsi itu diintegralkan, ternyata bentuknya adalah integral u dv. Berarti kan bentuknya adalah fungsi u sama fungsi turunan dv, turunan dari fungsi v gitu. Nah itu sama dengan u dikalikan v dikurangi integral dari v kali du, begitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini ada contoh di sini, contoh 1, tentukan integral dari x sin 3x dx. Di sini yang menjadi salah satu itu kalian bisa menggunakan tabel ya. Untuk x yang diintegralkan itu adalah sin 3x ya kan, di situ ada x, ada sin 3x. Yang diturunkan itu adalah yang x, yang diintegralkan adalah sin 3x. Jadi yang menjadi u itu sin 3x, yang menjadi dv-nya adalah x. Sehingga di sini diturunkan x diturunkan adalah 1 dikurangkan adalah 0. Kalau diintegralkan sin 3x itu kalau diintegralkan menjadi min 1/3 cos 3x, min 1/3 cos 3x kita turunkan menjadi min 1/9 sin 3x gitu. Jadi kita menggunakan cara yang pertama ini menggunakan tabel. Kalian harus menentukan mana fungsi yang diturunkan dan mana fungsi yang diintegralkan. Kalau sesuai dengan contoh ini, yang diturunkan itu yang x, sedangkan yang diintegralkan adalah sin 3x-nya. Nah, setelah seperti ini baru kita kalikan saja, maka hasilnya adalah ini. Jadi turun ke bawah itu dipluskan, ini dikurangi, begitu ya. Jadi kan x dikalikan dengan min 1/3 cos 3x, maka diperoleh min 1/3x cos 3x plus 1 kalikan dengan min 1/9, berarti plus min ya, harusnya di min jadi plus 1/9 sin 3x plus c. Itu hasilnya seperti itu. Jadi tinggal dijumlahkan atau dikurangi dari perkalian tersebut ya kan. Untuk yang pertama itu kan x dikalikan dengan min 1/3 cos 3x, maka diperoleh min 1/3x cos 3x. Terus 1 dikalikan dengan min 1/3 sin 3x. Kenapa menjadi jumlah? Karena itu dikurangi min jadi plus 1/9 sin x plus c. Itu untuk cara yang pertama menggunakan tabel ya, menentukan. Sedangkan cara yang kedua kita menggunakan itu mana yang menjadi u, mana menjadi du. Di sini menjadi dv ya. Kalau menurut ini yang menjadi u-nya itu adalah x-nya, maka turunan dari du per dx-nya adalah 1, du per dx-nya adalah 1 atau du sama dengan dx. Sedangkan dv-nya itu adalah sin 3x dx, maka kita harus mencari v-nya. Cara mencari v dari suatu turunan untuk mendapatkan fungsi asli berarti diintegralkan. Berarti integral dari sin 3x dx itu adalah min 1/3 cos 3x. Maka dengan sesuai dengan rumusnya di sini kan integral x sin 3x ya, sin 3x dx uv min integral v du gitu kan. Kita masukkan u-nya adalah x, v-nya adalah min 1/3 cos 3x dikurangi v-nya ada min 1/3 cos 3x plus du-nya adalah dx ya kan. Sehingga kita keluarkan, kita peroleh bahwa min 1/3 x cos 3x plus 1/3 integral dari cos 3x dx. Nah, integral dari cos 3x dx itu apa? Yaitu 1/3 sin 3x, sehingga diperoleh min 1/3 x cos 3x plus 1/3 kali dalam kurung 1/3 sin 3x, sehingga diperoleh min 1/3 x cos 3x plus 1/9 sin 3x plus c. Itu ini kalau menggunakan rumus integral parsial. Jadi kalian harus menentukan mana yang menjadi u, mana yang menjadi dv. Kalau yang di atas juga mana yang diturunkan, mana yang diintegralkan. Sebenarnya kenapa diintegralkan itu kan sebenarnya bentuknya dia adalah dv turunan. Sedangkan kenapa diturunkan karena bentuknya adalah fungsi biasa seperti itu. Jadi silahkan kalian menggunakan cara yang pertama atau yang kedua, hasilnya sama. Oleh sebab itu kalian hanya bisa menentukan mana yang menjadi u atau dv-nya, atau mana yang akan diturunkan atau akan diintegralkan, seperti itu, hasilnya sama. Itu ini terus contoh yang kedua.
Contoh yang kedua ini, tentukan nilai dari integral x akar 4x plus 1 dx. Otomatis yang menjadi u-nya adalah x, du-nya adalah dx ya. Terus dv-nya adalah akar 4x plus 1 dx. Ini sama dengan 4x plus 1 pangkat setengah. Maka untuk mencari v-nya kita harus mengintegralkan. Berarti 4x plus 1 pangkat setengah dx itu adalah, kita cari turunan dari 4x ini menggunakan substitusi ya. Ingat ya, turunan dari 4x plus 1 itu adalah 4. Berarti kita tidak ada 4, maka kita membutuhkan per 4 biar hasilnya sama. Maka sehingga diperoleh integral dari 4x plus 1 pangkat setengah d 4x plus 1 per 4. Karena kenapa dibagi 4? Karena kan harusnya muncul 4, tapi itu nggak muncul. Karena turunan dari itu 4, berarti 4 per 4 kan 1. Jadi kembali ke semula ya. Sehingga seperti itu, sehingga diperoleh seperempatnya dikeluarkan, sehingga tinggal perempatnya dikeluarkan menjadi seperempat integral 4x plus 1 pangkat setengah d 4x plus 1, sehingga langsung bisa ya. Ini kan bentuknya u pangkat setengah du. Kalau bentuknya udah u pangkat setengah du, tinggal kita turunkan aja, u setengah diintegralkan menjadi 2/3 ya, 2/3 kali u pangkat 3/2, atau sama dengan seperempat dalam kurung dikalikan dengan dalam kurung 2/3 kali u-nya 4x plus 1 pangkat 3/2, sehingga diperoleh 2/12 atau 1/6 4x plus 1 pangkat 3/2 plus c gitu. Enggak c, karena ini adalah mencari integral biasa. Setelah kita mendapatkan hasilnya u, du-nya apa, dv-nya apa, v-nya apa, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya udah, kita masukkan aja. Integral dari u dv adalah u kali v dikurangi integral v kali du. Maka kita masukkan u-nya itu tadi apa? U-nya itu adalah x, sedangkan v-nya itu adalah ini 1/6 4x plus 1 maka 3/2 dikurangi v-nya adalah 1/6 4x, integral dari 1/6 4x plus 1 maka 3/2 kali du-nya adalah dx ya kan, dikalikan dengan dx. Maka dari sini kita bisa mencari x min 6 kali 4x plus 1 pangkat 3/2 dikurangi 1/6-nya dikeluarkan, sehingga untuk bisa menurunkan 4x plus 1 pangkat 3/2 itu kan dx itu kan bentuk substitusi ya, karena turunan dari 4x plus 1 itu adalah 4, maka kita tuliskan menjadi integral dari 4x plus 1 pangkat 3/2 dikalikan d 4x plus 1 per 4, karena harusnya kan muncul 4 tapi nggak muncul. Makanya agar d 4x plus 1 kan 4, agar nilainya tetap 1 kan harus dibagi dengan 4. Terus kita keluarkan 4-nya menjadi 1/24, sehingga diperoleh x min 6 kali 4x plus 1 pangkat 3/2 min 1/24. Terus itu langsung bisa diturunkan, bisa langsung diintegralkan ya, karena bentuknya u pangkat 3/2 du, sehingga diperoleh 2/5 kali 4x plus 1 pangkat 5/2 plus c. Ya udah, kita kalingkan menjadi x per 6 4x plus 1 pangkat 3/2 dikurangi 1/60 4x plus 1 5/2 plus c. Terus 4x plus 1 kan bisa dikeluarkan ya nggak, pangkat 3/2 ya kan, sehingga kita bisa keluarkan 1/60 kali 4x plus 1 pangkat 3/2, berarti kan itu tinggal 10x min intunya, karena sudah dikeluarkan 3/2 kan tinggal 2/2 pangkat 1 min 4x plus 1 plus c, sehingga kalau disederhanakan menjadi sama dengan 1/60 kali 4x plus 1 pangkat 3/2 kali 6x min 1 plus c. Sampai sini paham ya? Paham lah. Ini hanya menggunakan integral parsial. Terus untuk selanjutnya untuk mencari integral lainnya itu kalau sudah dijabarkan menggunakan integral substitusi saja. Cara alternatifnya ini ya tadi ya, bisa menggunakan tabel, yaitu kita tentukan mana yang diturunkan, mana yang diintegralkan. Dari rumus dari soal itu kan nilainya x akar 4x plus 1, berarti yang diturunkan x-nya, yang diintegralkan adalah 4x plus 1 pangkat setengah. Ya udah, kita turunkan x turunannya 1 diturunkan 6. Terus kalau 4x plus 1 pangkat setengah kalau diintegralkan kan kita menggunakan integral substitusi ya, sehingga diperoleh 1/6 4x plus 1 pangkat 3/2. Kalian bisa kalian cobakan ya seperti apa.
Terus yang ketiga diintegralkan lagi menjadi 1/60 4x plus 1 pangkat 5/2, integral dari atas ya. Iya. Sehingga diperoleh ya udah dikalikan saja, sehingga hasilnya adalah x kali 1/6 kali x dikalikan dengan 1/6 4x plus 1 pangkat 3/2, sehingga diperoleh x per 6 kali 4x plus 1 pangkat 3/2, terus dikurangi dengan 1 dikalikan 1/60 itu, berarti min 1/60 kali 4x plus 1 5/2 plus c. Terus kita sederhanakan, kita keluarkan kayak tadi ya, 1/60 kali 4x plus 1 pangkat 3/2 kita keluarkan, sehingga hasil yang pertama itu tinggal 10x, yang kedua adalah hasil tinggal 4x plus 1 pangkat 2/2 atau pangkat 1 plus c. Terus kita sederhanakan sehingga diperoleh 1/60 4x plus 1 pangkat 3/2 kali 6x min 1 plus c. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang tanyakan bisa disampaikan. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh 2 untuk integral parsial. Di sini kita akan menggunakan fungsi eksponensial, yaitu di mana tentukan integral dari e pangkat t cos t dt. Misalkan di sini pastinya untuk integral parsial kita harus menentukan mana yang menjadi u, mana yang menjadi dv. Di sini yang menjadi u itu adalah e pangkat t atau eksponensial pangkat t, maka kita sedangkan dv-nya adalah cos t dt. Di sini kita mencari turunan dari u, yaitu du per dt sama dengan e pangkat t. Ini masih ada kesalahan ya, jadi du sama dengan e pangkat t dt, ini kekurangan. dv-nya adalah cos t dt, maka untuk menjadi v itu harus diintegralkan. Berarti integral dari cos t dt itu adalah apa? Sin t. Oke. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus integral parsial. Diperoleh integral e pangkat t cos t dt itu adalah u kali v dikurangi integral v kali du. Maka kita masukkan aja, u-nya ada e pangkat t, v-nya adalah sin t dikurangi integral dari v-nya adalah sin t, du-nya adalah e pangkat t dt. Ya udah, kita lanjutkan aja. Akhirnya integral e pangkat t cos t dt sama dengan e pangkat t sin t. Terus itu sin t kali et dt itu kan bisa kita integralkan ya, langsung aja e pangkat t kali min cos t dikurangi integral dari min cos. Ini kan bentuknya integral sin t kali et dt kan bentuknya juga masih parsial ya, harus kita rubah menjadi bentuk parsial, di mana sin t w-nya itu adalah et, maka turunan dari dw-nya adalah et dt, sedangkan yang menjadi dy-nya itu adalah sin t dt. Jadi yang menjadi u-nya di sini diganti w, sedangkan v-nya di sini ganti y. Sedangkan dy-nya itu adalah sin t dt, maka y sama dengan integral dari sin t dt, maka cos t. Kita rubah menjadi bentuk rumus parsial sehingga diperoleh seperti langkah ketiga ya. E pangkat t kali min cos t min integral min cos t pangkat et dt, seperti itu. Terus lanjut sehingga diperoleh seperti ini. Integral e pangkat t cos t dt sama dengan e pangkat t sin t plus et cos t dikurangi integral dari e pangkat t cos t dt, ya kan. Terus kita pindahkan ruas, itu kan sama ya, yang minusnya kan pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga diperoleh integral e pangkat t cos t plus integral et pangkat cos t sama dengan e pangkat t sin t plus et cos t, sehingga diperoleh 2 ya, 2 et cos t, 2-nya dikeluarkan, jadi 2 integral et cos t sama dengan e pangkat t sin t plus e pangkat t cos t plus c. Secara tidak langsung maka integral dari et cos t sama dengan 2-nya dipindah ruas jadi setengah kali dalam kurung et sin t plus et cos t plus c, sehingga diperoleh nilai dari integral itu, integral e pangkat t cos t adalah setengah e pangkat t-nya dikeluarkan kali sin t plus cos t plus c, sehingga diperoleh seperti itu. Hasil dari integral e pangkat t cos t adalah setengah e pangkat t kali sin t plus cos t plus c. Paham ya? Jadi intinya itu kalau kita menggunakan integral parsial itu kita bentukkan menjadi bentuk yang paling sederhana. Kalau misal sudah dibentuk ke dalam bentuk rumus integral parsial, sedangkan bentuk integral berikutnya itu masih bentuk parsial, ya kita rubah menjadi rumus parsial lagi sampai akhirnya nanti ketemu nilai integral tersebut. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya terkait dengan integral parsial?
Nah, di sini ada contoh soal, latihan soal, nanti kalian cobakan ya, beberapa soal saja. Nanti beberapa juga ada yang buat tugas seperti itu untuk latihan. Apakah kalian sudah memahami materi integral parsial atau belum dengan mengerjakan latihan soal ini?